Haleluya, haleluya. Ya teman-teman singer dan Pak Freddy yang bermain musik, kita kembali bersyukur untuk saat ini dapat boleh melayani bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, di dalam hari-hari hidup kita. Mari untuk mengawali akan rangkaian ibadah ini, kita mau menyapa untuk keluarga besar Zoe Life yang ada di Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney, dan juga kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Melbourne dan kota Brisbane. Mari kita sapa mereka bersama-sama. Salam. Haleluya, haleluya. Kita kembali ke Indonesia. Kita akan menyapa mulai dari keluarga besar Zoe Life yang ada di Bandung, dan juga keluarga Zoe Life yang ada di Citra Raya Tangerang, ya. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Dan kami juga mau menyapa untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Jakarta, ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga Jawa Timur di kota Malang dan kota Pasuruan, dan juga ada di ujung Sumatera, ya, Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Dan kami juga mau menyapa untuk fellowship hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB, ya, Yayasan Pembawa Kabar Baik yang ada di Jabodetabek, ya, dan juga YPKB yang ada di Rotendao dan YPKB di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling, ya. Dan kami juga menyapa untuk saudara-saudara yang hari ini menyaksikan akan tayangan dari Zoe Life Church ini, dan biarlah semua diberkati, semua diberkati. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali hari Minggu ini. Haleluya. Mari untuk mengawali akan ibadah kita, saya mengajak kita menundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Engkau saja yang kami sembah, Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur dalam segala keadaan, kami mau bersyukur dalam segala kondisi, karena kami tahu di saat kami bersyukur, maka kekuatan yang daripadamu itu Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami memuliakan, kami menaikkan setiap pujian kami, biarlah Tuhan Engkau ampunkan salah dan dosa kami lewat pikiran, lewat hati, kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah seluruh keberadaan hidup kami dalam beberapa waktu ke depan ini Tuhan, lewat pujian-pujian yang kami nyatakan, biarlah Engkau dapati daripada kami ungkapan syukur yang kami nyatakan hanya kepada Engkau pribadi yang luar biasa. Bapa Roh Kudus, Engkau saja yang beracara sepenuhnya. Engkau yang ambil alih setiap kami, keberadaan hidup kami, hati kami, pikiran kami. Biarlah Engkau dapati Tuhan, sungguh kami menyenangkan Engkau, kami menyenangkan Engkau. Terpuji-puji namamu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang beracara sepenuhnya. Segala kuasa yang bukan daripadamu, yang akan mengganggu akan konsentrasi kami, yang mengganggu akan frekuensi dari internet ini Tuhan, kami menyatakan semuanya batal, gagal. Dan biarlah Engkau saja yang menguduskan itu Tuhan, menguduskan itu, sehingga semuanya Tuhan yang menyaksikan ini, mereka dan kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan bersyukurlah bahwa
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan pujian kita sebagai rasa bersyukur, ungkapan syukur hanya kepada Dia. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dia sungguh baik, perbuatannya ajaib dalam kehidupan setiap kita. Mari nyatakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Penyertaan-Nya sempurna. Akan bersorak-sorai. Ya, mereka akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Mari serukan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Come on, bersyukurlah, haleluya, kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Yes. Mari lebih lagi saudaraku, seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, yang akan kita nyatakan ini, kita bersyukur
karena kebangkitannya luar biasa. Mujizat sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya binasa, kita memperoleh kehidupan karena kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan kita Yesus. Biarlah kita nyatakan, saksikan kepada dunia bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan yang dapat diandalkan selama-lamanya. Haleluya, katakan yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Inilah pujian kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan yo saudaraku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, dialah kekuatan setiap kita. Dialah mazmur keselamatan kita. Haleluya, kami bersyukur. Nyatakan, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Dia saja yang bertahta di atas pujian kita. Dia saja yang berdaulat dalam kehidupan setiap kita saudara. Biarlah tetap pegang teguh, karena mujizatnya masih tetap berlaku. Mujizatnya tetap terus masih dapat kita alami dalam kehidupan ini. Haleluya. Sorakan. Nyatakan yuk. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One, two, three, four. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Yesus saja, nyatakan Rajaku. Hanya Yesus saja Rajaku. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, mari lebih lagi kita nyatakan bahwa kita bangga, kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau hidupnya saja sudah Dia beri, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kita. Dan Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita bersama-sama untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Mari nyatakan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Engkau saja Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini kami Tuhan. Nyatakan saudaraku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Engkau dapati dari kami bersyukur, bersyukurlah. Biarlah saudaraku apapun keadaan kita, biarlah ungkapan syukur itu naik ke hadapan-Nya Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia saja yang layak disembah, disembah. Dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Sekali lagi nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Engkau dapati daripada setiap kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya, pujian kami beri kepadamu Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu, haleluya. Mari nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku. Kau saja yang kami sembah, kau saja yang kami muliakan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna. Ini pengakuan kami, ini syukur kami beri atas kebaikanmu, oh Yesusku. Tak pernah kami dapati kecurangan yang daripadamu, tak pernah kami dapati ketidaksetiaan daripadamu. Sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat, sungguh Engkau Yesus yang layak menerima pengakuan, pujian, syukur dari kami. Terima kasih. Kami tahu Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau menyiapkan bagi setiap kami tiang awan dan tiang api. Itu tetap terus ada bagi setiap kami. Biarlah kami terus boleh menyaksikan. Kami akan terus menyaksikan, dan kami akan terus mengalami mujizat demi mujizat. Bahkan kami boleh mengalami dari kemuliaan ke kemuliaan, dari kemuliaan ke kemuliaan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tangan, kita nyatakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Di hidupku. Mari lebih lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ini pengakuan kami, ini pujian kami. Biarlah Engkau dapati daripada kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau yang dahsyat, Engkau yang hebat. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
Tuhan perkasa perbuatanmu. Nyatakan, Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lebih lagi, come on. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. I never know, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that. I never know, I never know how much it costs to see my sin upon. Sekali lagi nyatakan, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dengan setengah suara nyatakan, Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amin. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman, dan saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menyatakan dengan iman bahwa kami sudah menerima wahyu, hikmat, pengertian yang dari Tuhan, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar.
dan darah perjanjian, yaitu darah Yesus, kami katakan ada pada hidup kami, maka tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Kami percaya itu adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah suatu kebenaran, yaitu suatu firman yang sudah dikatakan dan tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita kali ini akan mempelajari arti baptisan yang keempat. Berarti sudah 4 kali kita menggali firman, dan kali ini saya memberikan judul yaitu dosa tidak boleh menguasai kita. Ya, dosa tidak boleh. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya akan ajak Anda untuk melihat Roma pasalnya yang ke-6. Ya, Roma pasalnya yang ke-6. Kita akan melihat kitab Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayatnya yang ketiga. Nah, Roma pasal 6 ini dari ayat 3 sampai ayat yang 14 kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ya, inilah yang mendasari kita untuk mengerti arti baptisan sesuai dengan kitab Roma. Saya akan membacakan untuk Anda. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kitab Roma menjabarkan tatkala kita ini dibaptis ke dalam Kristus, sesungguhnya kita ini dibaptis dalam kematian Kristus. Kemudian ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, tadi kita dibaptis ke dalam Kristus, itu dibaptis dalam kematian. Ayat yang keempat berkata, kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian. Ya. Nah, peristiwa pembaptisan hanya sekali. Ya. Dan rupa-rupanya waktu kita dibaptis ke dalam Kristus, Alkitab menyatakan bahwa kita ini dibaptis dalam kematian dan kita dibaptis dalam penguburan. Ya, dikuburkan bersama dengan Kristus. Ini adalah pengertian baptisan sesuai kitab Roma. Saya selalu katakan, janganlah kita ini mengerti Alkitab dengan pengertian kita sendiri. Kita harus mengerti Alkitab dengan pewahyuan yang dari Tuhan. Sehingga setiap kita akan mengerti rahasia firman dengan baik dan dengan benar. Oke, sekarang tadi dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, ya, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang keempat bahwa Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Apa ini kemuliaan Bapa? Saya akan ajak Anda untuk melihat Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini,
Dan jika roh Dia, roh Tuhan, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Nah, jadi Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Ya, demikian juga kita ikut dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, supaya kita ini hidup dalam hidup yang baru. Ini hidup yang baru menurut Roma 6 ayat 4. Menurut Roma 8 ayat 11, tatkala roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal diam di dalam kita, maka Ia, roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi Roma menyoroti dan menulis bahwa tatkala kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh kita yang fana, tubuh yang mudah dikuasai gagal, mudah dikuasai masalah, mudah dikuasai penyakit, bisa dihidupkan kembali oleh rohnya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sementara di dalam Roma 6 dikatakan, Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kedua ayat ini sama. Ya. Istilah yang digunakan di dalam Roma 6, kita akan mendapatkan hidup, ya, kita akan mendapatkan hidup yang baru. Tetapi di dalam Roma 8, kita akan roh yang sama akan menghidupkan juga tubuh fana. Tubuh fana ini akan dihidupkan. Ya. Kedua-duanya sama. Jadi tatkala tubuh kita ini dihidupkan kembali oleh roh yang membangkitkan Yesus, berarti penyakit apapun di dalam tubuh kita sudah diselesaikan oleh roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu. Masalahnya adalah banyak di antara kita yang tidak paham ini. Tatkala dikuasai penyakit, tatkala dikuasai stroke, kita sudah kalah. Tatkala kita dikuasai kanker, kita sudah kalah. Sementara janji Tuhan, Anda sudah dibaptis. Anda sekarang mengalami penyakit kanker. Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam hidupmu, dan sekarang roh yang sudah membangkitkan Yesus tadi akan menghidupkan juga tubuhmu. Tubuh yang dikuasai kanker itu dikerjain oleh sel kanker. Sel kanker akan memproduksi cairan di dalam tubuhmu, dan cairan itu, melalui cairan itu sel kanker nyebar kemana-mana. Bagaimana dengan roh yang tinggal di dalam diri Anda sendiri? Roh ini akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Kita harus memperkatakan sesuatu. Ya. Kemudian sesuai dengan Roma 6 ayat 4 dikatakan bahwa supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau yang lama itu dikuasai kanker, kalau yang lama itu dikuasai stroke, yang baru tidak boleh. Ya. Ada beberapa kesaksian orang-orang yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, waktu belum lama dia dipanggil oleh Tuhan, sebelumnya dia sakit, dan
beberapa kali orang mendapatkan satu pengalaman melalui mimpi. Orang yang sakit tadi, yang mungkin stroke, mungkin dia dikuasai kanker, tergeletak di rumah sakit. Tatkala orang itu meninggal, orang itu mengirim mimpinya. Jadi keluarganya mendapatkan mimpi. Waktu mendapatkan mimpi, dia melihat dia sudah tidak stroke lagi. Dia sudah sehat lagi. Yang dulunya kanker sudah sehat lagi. Seringkali saya ditanya, bagaimana itu? Dimungkinkan? Jadi orang yang meninggal itu ingin berkata kepada Anda dan saya bahwa mereka sudah mendapatkan hidupnya yang baru, ya. Hidupnya yang baru. Yang baru berarti tidak dikuasai stroke, tidak dikuasai kanker, ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu hanya untuk orang yang sudah meninggal? Saya rasa tidak, ya. Nanti kita akan sampai di situ. Oke, sekarang kita melihat Roma 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi tatkala kita menjadi satu dengan kematian Kristus, kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Ini satu hukum yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Nah, bagaimana roh tadi ya bekerja di dalam diri kita? Karena roh Tuhan yang membangkitkan Yesus juga ada di dalam Anda. Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 11. Kita lanjut lagi ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Wow. Alkitab memulainya dengan kalimat, karena kita tahu. Kita tahu. Anda sudah dianggap tahu. Apa yang kita ketahui itu apa? Bahwa manusia lama kita, manusia lama yang mana? Yang mudah dikuasai penyakit, mudah dikuasai masalah, mudah dikuasai gagal. Itulah manusia lama. Manusia lama kita turut disalibkan. Jadi manusia yang gagal, manusia yang lemah, ya, yang dikuasai penyakit, kanker, dikuasai masalah-masalah itu sudah ikut disalibkan. Kalau manusia lama kita ikut disalibkan, supaya apa? Supaya tubuh dosa kita ini, ya, tubuh lama itu tubuh yang mudah dikuasai dosa, hilang kuasanya. Jadi, tatkala Anda ngerti bahwa Anda sudah dibaptis, tubuh lama Anda, ya, yang dikuasai kanker segala itu sudah hilang kuasanya, nggak bisa melakukan dosa lagi. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, maka tatkala kita sudah dibaptis ke dalam Yesus dan kita menghambakan diri kepada dosa, ya, itu artinya kita menyerahkan anggota tubuh kita. Bagaimana itu? Nanti kita akan melihat ayat yang ke-11 kira-kira. Sekarang ayatnya yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi rupa-rupanya dosa itu membuat Anda dan membuat saya mati. Ya, coba kita lihat Roma yang ke-6 ayat yang ke-23. Ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya.
tatkala kita dikuasai maut, kita harus dikuasai kematian. Ya. Maka upah dosa tidak bicara dosa besar. Tidak bicara dosa kecil, dosa adalah dosa. Seringkali orang berkata, ya kan saya cuma begini aja. Ternyata Alkitab nggak berbicara seperti itu. Ya. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ya ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Ya. Upah dosa itu maut. Apapun yang kita kerjakan tatkala itu kriteria dosa, maka mautlah yang menghampiri kita. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ini hukum Tuhan yang harus kita pegang, harus kita mengerti. Ayatnya yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus melalui baptisan, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, inilah yang harus kita pegang. Kita mati bersama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Tidak bisa dipilah-pilah begitu. Ya. Berapapun besar dosanya. Anda ingat pada waktu Yesus disalib, ditemani oleh 2 orang penjahat. Salah satu penjahat itu ikut mengejek, membuli Yesus. Tapi yang satu tidak. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, bila mana engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus berkata, respon Yesus terhadap perkataan salah satu penjahat itu, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu yang Tuhan katakan. Jadi tatkala kita mati dalam posisi percaya kepada Yesus, kita dibawa ke Firdaus. Pertanyaan lain muncul. Bagaimana dengan penjahat yang satu lagi? Kemana dia? Saya hanya berani mengatakan yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab tidak katakan, saya nggak berani berkata-kata. Yang Alkitab katakan, yang tidak percaya, Alkitab tidak pernah mengatakan sesuatu. Kalau tidak pernah mengatakan sesuatu, ya kita tidak boleh ngomong, nggak boleh spekulasi. Yang jelas adalah yang percaya kepada Yesus dibawa ke Firdaus. Yang tidak percaya gimana? Yang jelas juga tidak dibawa ke Firdaus karena yang dibawa cuma satu. Sementara ada 2. Nah, yang satu dibawa ke Firdaus, yang satu lagi gimana? Yang satu lagi ya tidak dibawa ke Firdaus, kan jawabannya begitu. Terus kemana? Nah, itulah yang Alkitab tidak ngomong ya. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-9. Roma 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Kristus. Ya. Kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Kristus. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan. Ya, oke. Sekarang kita coba melihat Efesus pasalnya yang kedua. Oh, haleluya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Oh, haleluya. Efesus 2 pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya nyanya huruf besar, matinya Kristus sebagai manusia. Sekali lagi saya katakan Alkitab meneguhkan bahwa waktu
Kristus disalibkan, itu kemanusiaannya, ya, kealahannya tidak ikut. Kok bisa tidak ikut? Ya, waktu di Taman Getsemani kealahan Kristus keluar karena Kristus setuju untuk ditangkap, untuk dianiaya. Sementara tatkala keilahiannya itu tetap ada pada Kristus. Kristus nggak bisa dianiaya. Maka waktu ada diskusi antara serdadu-serdadu pada waktu itu dengan Kristus, Kristus bertanya untuk yang pertama kali, siapakah yang kau cari? Mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Waktu dia menjawab, akulah dia, Alkitab mencatat ada power yang keluar dari dalam Yesus mendorong mereka sehingga mereka jatuh. Bukan satu orang. Sepasukan. Kata sepasukan itu memberi gambaran paling tidak 33 orang atau 35 orang. Plus security bait Allah. Tidak dijelaskan berapa orang, kira-kira 4-5 orang. Semuanya jatuh tanpa dipegang oleh Yesus. Jadi kuasa itu keluar dari Yesus, mendorong mereka sehingga mereka jatuh. Setelah jatuh, Yesus bertanya untuk yang kedua kalinya, siapakah yang kau cari? Pertanyaan saya adalah, apa Yesus lupa sudah bertanya pertama? Bukan. Yesus akan menunjukkan itu pelajaran yang Yesus berikan langsung dari dia. Pertama kali, waktu keilahian ada pada Kristus, Kristus menjawab, akulah dia. Mereka nggak bisa ditangkap. Kuasa itu mendorong mereka sehingga mereka jatuh. Untuk kedua kalinya Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Yang jelas Yesus nggak lupa loh. Dia tahu bahwa dia yang dicari. Nah, disinilah pelajaran yang saya katakan pelajaran yang harus kita pelajari. Waktu Yesus bertanya untuk kedua kalinya, Yesus berkata, kalau engkau mencari aku, biarkan mereka, Yesus menunjuk murid-muridnya, biarkanlah mereka pergi. Apa artinya? Artinya dengan pertanyaan kedua, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, kalau kamu mencari aku, biarkan murid-muridku pergi. Dari perkataan itu tersirat bahwa Yesus setuju untuk ditangkap, setuju untuk dianiaya. Kalau begitu, keilahiannya tidak boleh ada. Karena keilahiannya ini memproteksi Yesus untuk dianiaya. Selama keilahiannya masih ada pada Yesus, dia nggak bisa dianiaya. Maka dia bilang, kalau engkau mencari aku, biarkanlah mereka pergi. Jadi Yesus setuju. Ya, asal mereka boleh pergi. Nah, ternyata mereka pergi dan Yesus ditangkap. Ya. Maka dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus matinya sebagai manusia. Jangan pernah berkata Yesus mati karena dia manusia sejati dan Allah sejati. Ya, dengan matinya. Catat ini saudara-saudaraku, Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Ya. Oke, sekarang kita masih menggali Roma pasal yang ke-6. Kita mulai tahu sekarang ya, bahwa ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma pasal 6 ayat 3-14 ini adalah satu pengajaran. Pengajaran yang luar biasa.
Ini pengajaran iman supaya Anda tidak terombang-ambing. Ya. Anda diombang-ambingkan oleh hal-hal yang Anda tidak tahu. Tapi hari ini Anda ngerti. Dari Anda tidak tahu, sekarang Anda tahu. Ya, ayat yang ke-10. Ya, 6 ayat yang ke-10. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Yesus mati terhadap dosa. Dia nggak pernah berbuat dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Ya. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Anda ikut mati bersama Yesus, Anda juga mati terhadap dosa. Artinya apa? Secara realita, dosa nggak boleh menguasai Anda. Nah terus gimana? Saya sudah dibaptis, tapi masih terus melakukan kesalahan dan dosa. Oke, nanti kita sampai di situ. Ayatnya yang ke-11. 6 ayat yang ke-11. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Jadi waktu kita ya mati bersama Kristus, kita mati terhadap dosa. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Kita melihat ayatnya yang ke-12. Roma 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Kata jangan itu tidak boleh. Sebab itu, hendaklah dosa tidak boleh berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Tidak boleh. Ya, hukumnya Tuhan tidak boleh. Tapi masih. Oke, gimana dong? Tunggu sebentar ya. Saya ulang lagi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Karena tubuhmu yang fana sudah ikut mati. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, jadi rupa-rupanya supaya kita tidak berbuat dosa, jangan menuruti keinginan. Ya, oke, kita akan melihat Kolose saja. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa ini yang duniawi? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tatkala Anda masih dikuasai hal-hal duniawi, yang disebutkan di sini adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Tuhan memberi nasihat di dalam kalimat pertama, ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Anda disuruh mematikan. Tuhan mengajarkan Anda matikan. Bagaimana mematikannya? Ngomong. Aku berdiri atas Kolose 3 ayat 5. Sekarang aku matikan dalam diriku segala sesuatu yang duniawi. Anda ngomong, malaikatmu akan melakukannya. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Ya. Oke, kita sudah selesai mematikannya. Sekarang bagaimana dengan karakter-karakter ini? Marah. Ya, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda disuruh buang. Anda yang masih dikuasai oleh kemarahan, sebentar-sebentar marah, emosional. Alkitab berkata, sekarang buanglah.
Gimana caranya membuang? Anda berkata, Tuhan sekarang aku berdiri atas Kolose 3 ayat 8. Sekarang aku buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Nah, itulah yang diajarkan Alkitab supaya Anda tidak dikuasainya lagi. Ya. Supaya Anda tidak dikuasai lagi. Kembali ke ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, Anda nggak boleh, jangan mau lagi dikuasai oleh dosa. Sekarang ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Oh, jadi waktu Anda sudah dibaptis, masih ada keinginan menyerahkan anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa? Ya. Anggota tubuh ini apa? Mata ini anggota tubuh. Telinga ini anggota tubuh. Mulut ini anggota tubuh. Tangan anggota tubuh. Kaki anggota tubuh. Nah, firman Tuhan berkata ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Kenapa? Karena dosa akan memakai anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa yang harus kita katakan? Tuhan, aku menyerahkan anggota tubuhku, mulai dari mata, mulai dari pikiran, mata, telinga, mulut, kedua tanganku, kedua kakiku, hatiku. Aku serahkan semuanya ke dalam Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Ya. Sekarang aku serahkan diriku kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Aku serahkan anggota-anggota tubuhku kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dengan kata lain, sekarang Anda ngerti, mulutmu kau pakai untuk memperkatakan kebenaran. Janji-janji Tuhan. Telingamu untuk mendengar hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang hoax, bukan hal-hal yang buruk, fitnah. Bagaimana dengan tanganmu? Pakai tanganmu untuk mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Bagaimana dengan kakimu? Kakiku membawa tubuhku ke tempat-tempat yang terang, tempat-tempat yang baik, bukan tempat-tempat yang tidak baik. Oke, sekarang kita lihat ayatnya yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Wow, ini yang luar biasa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Wow. Ya. Sekarang kita ngerti, Tuhan menghendaki bahwa Tuhan mau Anda ngerti bahwa Tuhan tidak menghendaki Anda dikuasai lagi oleh dosa. Tidak. Anda tinggal berkata, matikan yang harus dimatikan, buanglah yang harus dibuang. Ikutin apa yang Tuhan ajarkan. Hari ini kita mulai ngerti. Jadi Tuhan mau dosa tidak boleh menguasai kita. Tidak boleh menguasai Anda dan saya. Sejak kapan? Sejak Anda dibaptis. Baptisan, tatkala Anda nggak ngerti, ya Anda nggak ngalami. Tapi tatkala baptisan itu Anda ngerti, maka yang Anda ngerti itu, ya, kebenaran yang Anda ngerti itu akan memerdekakan Anda. Ya. Oke.
Saya membiasakan diri tatkala membaptis orang, saya ajak deklarasi apa yang Tuhan janjikan. Dan saya percaya apa yang telah diperkatakan itu dimeteraikan oleh Tuhan, dan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat orang yang dibaptis itu akan melakukan untuk orang itu dan atas nama orang itu. Ya. Ingat, itu ada di Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Sekarang kita simpulkan. Dosa tidak boleh menguasai Anda dan saya. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia. Saya berharap Anda mulai nangkap, mulai mengerti rahasia firman kali ini. Tutup Alkitabmu, saya akan ajak Anda berdoa dan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami sudah mengerti firman-Mu. Kami terima firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran-Mu yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Dan Kau berjanji bahwa kami semuanya tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti, berkati anggur. Seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami sekarang. Engkau sedang memberkati roti dan anggur, dan Engkau berkata kepada kami, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Engkau berkata, ambillah, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, darah perjanjian. Tuhan selalu tertarik melihat darah perjanjian di hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terima sekarang darah Yesus, darah perjanjian itu. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan firman-Mu berkata, hidup kekal itu adalah hidup-Mu sendiri setelah Engkau bangkit dari antara orang mati. Kami mau masuk di dalam hidup kekal-Mu, kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu, dan kami percaya di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada kegagalan. Kami percaya, kami terima itu. Dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Kami percaya dan kami setuju. Tuhan, kami mau taruh darah perjanjian-Mu itu pada tubuh kami. Firman-Mu berkata, tatkala bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka harus mengoleskan darah perjanjian itu pada kusen, ambang atas dan tiang kiri kanan. Dan Engkau berjanji, tatkala Engkau menulai tanah Mesir, akan terjadi kematian anak sulung manusia dan anak sulung binatang. Namun, tatkala Tuhan melihat ada darah perjanjian pada kusen pintu, maka malaikat maut tidak boleh masuk. Malaikat maut tidak boleh
melakukan sesuatu yang merugikan orang-orang yang di mana kusen pintunya ada darah perjanjian. Itu sebabnya Tuhan, kami mengingat janjimu itu. Sekarang kami mengambil darah perjanjianmu, kami taruh pada tubuh kami. Dan firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada darah perjanjianmu, yaitu darah Yesus. Engkau akan selalu ingat akan janjimu, tatkala engkau melihat darah perjanjianmu ada pada hidup dan tubuh kami. Inilah iman kami dan kami percaya. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau berdoa, mendukung doa bangsa kami di mana hari-hari ini cuaca kering, tidak ada dan belum ada hujan turun. Kami katakan, Tuhan, kami minta darah perjanjianmu, kami taruh di tanah-tanah di wilayah negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangita Laut sampai Pulau Rote. Kami taruh darah perjanjian itu untuk menguduskan, untuk memperdamaikan, untuk membenarkan. Mulai sekarang, karena darah perjanjian sudah kami curahkan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangita Laut sampai Pulau Rote, maka tidak ada tulah, langit, tembaga, dan tanah besi pada tanah-tanah di mana tanah itu ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami katakan, awan-awan yang membawa muatan air. Demi nama Yesus kami katakan, tanah-tanah dari Sabang sampai Merauke, dari Sangita Laut sampai Pulau Rote, wilayah Republik Indonesia, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah ditaruh darah perjanjian itu. Maka tidak boleh ada tulah. Sekarang awan-awan yang membawa air, turunkan air yang ada di awan itu supaya berpotensi menjadi hujan. Demi nama Yesus kami katakan, inilah iman kami, dan ini adalah kontribusi kami sebagai warga negara, orang-orang yang sudah diselamatkan dan yang mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat darah perjanjianmu, dan Engkau akan menurunkan hujan, mengizinkan hujan turun. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.